Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema limit X yang mendekati 0. Yang pertama, saya akan mulai dari limit X mendekati 0 dengan aturan X dibagi sin X, itu akan sama dengan 1. Nah, eh, pada kali ini saya akan membuktikan bahwa teorema tersebut adalah benar. Nah, yang pertama, mula-mula misalkan kita mempunyai sebuah lingkaran ini ya. Nah, dari lingkaran tersebut terdapat eh, dua segitiga yang sebangun. Nah, yaitu segitiga OCD dan segitiga OBA. Nah, dengan demikian, dari gambar di atas diketahui bahwa OC sama dengan OA yaitu adalah jari-jari lingkaran tersebut. Nah, sekarang perhatikan segitiga COD, yaitu segitiga yang kecil. Nah, segitiga COD tersebut mempunyai sudut yaitu X. Nah, dari segitiga COD kita dapat menentukan bahwa nilai sin X-nya yaitu CD per OC, di mana CD ini adalah sisi depan sudutnya dan OC ini adalah sisi miringnya. Nah, OC ini kan jari-jari. Nah, maka didapat sin X itu adalah CD dibagi R. Nah, dari sini didapatkan bahwa CD yaitu R dikali sin X dengan menggunakan perkalian silang. Nah, selanjutnya kita akan cari cos X. Cos X itu rumusnya adalah sisi samping sudut dibagi sisi miringnya. Nah, pada segitiga COD itu diketahui bahwa sisi samping sudutnya yaitu OD. Nah, maka cos X-nya itu OD dibagi OA. Nah, maaf OC. Nah, padahal OC tadi adalah jari-jarinya. Nah, maka cos X yaitu OD per jari-jarinya. Nah, didapatkan OD yaitu R dikalikan cos X. Nah, kemudian kita perhatikan pada segitiga AUB yaitu segitiga yang besar. Nah, pada segitiga AUB ini diketahui bahwa sudutnya tadi yaitu X. Nah, karena dua segitiga tadi adalah sebangun. Nah, maka pada segitiga ini kita akan mencari fungsi tangen X-nya. Nah, tangen X yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Nah, dari gambar diketahui bahwa sisi depan X-nya pada segitiga AOB yaitu BA atau AB. Nah, maka tan X-nya yaitu AB per OA, sisi sampingnya. Nah, maka OA tadi juga jari-jari. Maka didapatkan AB-nya yaitu R dikali tangen X. Nah, sekarang kita cari luas dua segitiga tersebut dan luas juringnya. Nah, pada luas segitiga COD, segitiga yang kecil yaitu alasnya yaitu OD dan tingginya yaitu CD. Maka didapatkan bahwa segitiganya itu setengah kali OD dikali CD. Nah, OD tadi kita sudah cari bahwa OD tadi adalah R dikali cos X dan CD tadi adalah R dikali sin X. Nah, ketika dikalikan semua maka didapatkan bahwa luas segitiga COD yaitu setengah dikali R kuadrat dikali cos X dikali sin X. Nah, sekarang kita cari luas juringnya. Nah, dimaksud juring itu apa sih? Nah, saya ingatkan bahwa juring AOC yaitu ini. Yang dinamakan juring itu adalah ini. Ini ke sini. Ya, dia melewati busur AC. Nah, maka luas juring tersebut yaitu luas juring AOC yaitu setengah dikali sudut AOB-nya dan dikali dengan jari-jarinya dikuadratkan. Nah, sudut AOB tadi apa? Sudut AOB tadi adalah X.
Nah, maka didapatkan luas juring AOC-nya yaitu setengah dikali X dikali R kuadrat. Sekarang kita cari luas segitiga AOB. Nah, luas segitiga AOB segitiga yang besar. Dan kita ketahui bahwa alasnya adalah sepanjang OA dan tingginya adalah AB. Nah, maka luas segitiga AOB-nya yaitu setengah dikali OA dikali AB. Nah, kita tahu bahwa OA itu adalah jari-jari dan AB tadi kita sudah cari, maka nilainya adalah R dikali tangan X. Nah, maka luas segitiga AOB-nya yaitu setengah dikali R kuadrat dikali tangan X. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari gambar tersebut, kita kan tahu bahwa nih segitiga COD ya, ini segitiga COD ini dia nilainya akan lebih kecil dari juringnya. Ini juring AOC-nya. Nah, dan juring tersebut itu akan eh, juring tersebut akan lebih kecil dari luas segitiga yang besar ini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa luas segitiga COD itu akan lebih kecil dari luas juring AOC dan luas juring AOC akan lebih dari akan kurang dari luas segitiga AOB. Nah, kita sudah cari tadi bahwa luas segitiga COD yaitu setengah R kuadrat dikali cos X dikali sin X. Dan luas juring AOC maka setengah R kuadrat dikali cos X dikali sin X kurang dari setengah dikali X dikali R kuadrat, dan dia akan kurang dari setengah dikali R kuadrat dikali tangan X. Nah, kita akan menghilangkan setengah R kuadrat. Maka kita perlu membagi semua ruas dengan setengah R kuadrat. Nah, maka setelah dibagi, kita akan mendapatkan cos X dikali sin X itu akan kurang dari X dan akan kurang dari tangan X. Nah, sekarang kita akan hilangkan X-nya. Akan kita hilangkan sin X-nya. Selain kita menghilangkan sin X, nah kita kan bertujuan untuk mencari X per sin X. Sedangkan di ruas yang tengah itu terdapat X. Nah, maka kita kurang membaginya dengan sin X. Nah, maka kita bagi semua ruas dengan sin X. Nah, setelah kita bagi, maka kita mendapatkan cos X itu kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Nah, untuk mendapatkan teorema yang kita inginkan, nah kita kan perlu menambahkan limit pada X per sin X-nya. Nah, tapi kalau kita hanya tambahkan limit pada X per sin X, itu tidak imbang semua nilainya. Nah, maka kita perlu menambahkan limit X mendekati 0 ke semua ruas. Nah, setelah ditambahkan, maka kita operasikan dengan mensubstitusikan X ke dalam X sama X mendekati 0 ke dalam X-nya. Nah, ini setelah kita substitusi, ini seharusnya tidak menggunakan limit X karena sudah disubstitusi. Nah, maka setelah disubstitusi kita mendapatkan hasilnya bahwa kita tahu cos 0 derajat itu adalah 1 dan 1 per cos 0 derajat juga 1. Nah, maka hasilnya adalah 1 kurang dari limit X mendekati 0 dari X per sin X kurang dari 1. Nah, dengan menggunakan teorema Apit, terbukti bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan 1.